Halo. Assalamualaikum. Bohong dia. Selamat sore Medan. Halo. Kenapa Kak Lani? Ada Belum apa? kan? Udah, kan ini udah mulai, udah live. Emang ada apa? Ada yang dia lihat lagi ya? Enggak. Emang si Cipa inilah ya kan deh, suka kali loh gitu. Kalau dia katanya masih ece-ece loh. Oh masih ece-ece ya? Emang dia kalau sama kita emang seperti itu. Yuk kita sapa ulang lagi yuk, Tribuners yang ada di rumah atau lagi Dia di masih kantor, tes-tes lagi di suaranya. mall. Hah? Oh, enggak. Enggak loh. Enggak tes. Oh iya itu Enggak. Kita ulang aja ya, Ya, kita ya, sapa Tribuners yang lagi di rumah, lagi di mall. Terus lagi di mana lagi? Lagi di kantor. Iya. Yang nyempet-nyempetin nonton live kita di TikTok, ya kan? Yang mereka rela habis-habisin gift Kuota. mereka untuk kita, Iya, ya kan? sambil kita buka iya kan TikToknya Iya, benar. ya. Haha. Iya, betul kan. Biar kita sapa siapa sih kawan-kawan kita yang apa? Yang memberikan gift dan memberikan Iya. respon atas hari ini, kegiatan hari ini pasti. Kurang Oh iya bunyi. Maaf ya kurang kuat deh ya. Tribuners. Nah, jadi ini ada seperti biasa Selamat Sore Medan akan memberikan 3 berita terupdate yang pastinya ya kan teman-teman. Iya, betul. Pokoknya jangan pindah channel selain Tribuners. Nah, jadi kita tap-tap dulu ya. Tap-tap sampai 10.000 baru mulai ya. Iya. Tap love dulu ya. Iya. Pokoknya sampai 10.000 baru kami bacain Iya, gitu kan. Kalau enggak kita bakal curhat terus ya kan. Iya, wah kita bakal curhat terus nih karena belum banyak Kak yang nonton Kak. Masih berapa nih? Kayaknya kita harus nunggu dulu ya. Enggak? Iya, kayaknya. Ini agak shock gara-gara operatornya. Iya kan? Iya. Ketahuan Mestinya- loh. Iya, ketahuan kita ininya Ketahuan kan. lah kita nggak Apa? Apa deh? ketahuan loh Kak lagi nge-live sendiri. Oh, nggak apa-apa lah. Oh, nggak apa-apa. Iya, betul. Kita ibarat tap yuk saling tangkap ya kan. Mm-mm. Saling tangkap ya untuk teman-teman. Nah, ini jadi ada berita pertama nih, Dek. Tentang apa Kak? Warga Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai, Muhammad Sidik melaporkan Joni, suami Luki Sundari, wanita yang disebut selingkuhan Wakapolres Binjai, Kompol Agung Basuni ke Polda Sumut. Joni dilaporkan ke polisi karena dianggap menyebarkan berita bohong kepada masyarakat tentang perselingkuhan istrinya. Luki Sundari dengan Kompol Agung Basuni, katanya gitu ya kan. Nah, jadi kebohongan ini lantaran Joni yang awalnya lantang menyebut Kompol Agung Basuni telah berzina dengan istrinya, keesokan malah menyebut semua tuduhan salah paham. Jangan-jangan udah diancam duluan ya. Iya. Jadi masa dia bisa statement dia pertama dibilang selingkuh, masa tiba-tiba semuanya tuduhannya salah paham. Iya, biasalah kan. Kan mungkin setiap manusia kan mungkin ada hilapnya kali ya kan. Kurasa. Makanya salah paham. Mungkin udahlah kau nih ya kan. Kan kita cuma salah paham gitu. Betul. Nah, jadi hal inilah yang membuat Muhammad Sidik melaporkannya ke polisi. Wah, ini kayaknya gara-garanya jadi Panjang ya. panjang lah, karena kan udah sempat booming dulu ya. Betul, dan kan? sudah tersebar ke seluruh media ya kan. Nah, ini ada teman-teman Tribuners nih, Suherman, saya dari Sulsel. Halo, kami Selamat dari sore. Medan. Selamat sore ya kan. Ini Utari Sore Namanya memberikan kayaknya salah pencet ya deh. Oh, kan. Ini jalan-jalan main TikTok nih kayaknya Kapora ini. Nah, Mengirim kopi pula ya kan, mungkin biar nggak ngantuk ya. Iya, betul ya. Tetap layarnya ya kan supaya jadi apa tuh namanya live nomor 1 deh. Iya betul. Se-Asia Tenggara media ya kan. Ya udah kita tap aja lah. Ini aku lanjutin lagi ya. Karena terpisah Alamsyah, kuasa hukum pelapor, menduga Joni melanggar pasal 14 Undang-Undang Nomor 1 1945 tentang penyebaran berita bohong yang membuat kegaduhan di masyarakat. Jadi menurutnya klarifikasi yang dibuat Joni telah menimbulkan keresahan di masyarakat Perbaungan sendiri dan sekitarnya. Aduh, ngeri ya kan. Jadi apalagi masyarakat jadi bertanya mana yang benar, apakah pas selingkuhan antara istrinya dengan Kompol Agung Basuni terjadi atau tidak, kata gitu deh. Oh, berarti belum jelas nih ya. Nah, tadi gara-gara karena udah memberikan klarifikasi juga ya kan. Jadi kan orang baru pikir, betul nggak sih selingkuh apa nggak sih gitu ya kan. Atau mungkin sebenarnya mereka
hanya berteman baik kali, ya Berteman kan? baik, kerasa best Heeh, friend. Kayak kita sama kawan kita itu. sama Supri, Supri, ya kan? Supri, Heeh. Supri kita tunggu gabung di live-nya ya Supri Iya. ya. Ya, klik ranjang kuning kalau kalian mau cari si Supri ini ya kan. Iya betul. Karena kayak kita kalau sama Supri kan so sweet gitu ya So kan. sweet, iya, iya. Bestian sih. Kalau ada maunya aja deh kadang-kadang so sweet. Iya, Kalau nggak ada betul. maunya dia nggak mau. Iya sih memang. Ini ada videonya, kita saksikan dulu. Cekidot. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hari ini Rabu tanggal 24 Mei 2023 jam 19. Saya yang bernama Joni dengan ini mengklarifikasi berita yang telah beredar di media sosial tentang berita perselingkuhan antara Wakapolres Binjai Kompol Agung Basuni dengan istri saya Luki Sundari adalah tidak benar karena semua adalah kesalahpahaman. Dengan adanya klarifikasi ini, saya menyatakan apabila ada pihak-pihak yang tanpa seizin saya memviralkan ini, maka akan saya tuntut sesuai dengan hukum yang berlaku. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. LSM Gemas DPW Sumatera Utara. Saya sebagai pengurus. Nah, di sini kehadiran saya ke Polda Sumatera Utara untuk melaporkan saudara J atas pernyataan yang membuat kegaduhan di tengah-tengah masyarakat. Nah, jadi dari pernyataan dia itu mengenai adanya kegaduhan terkait perselingkuhan yang telah dilaporkan dia kemarin di Propam atas dugaan perselingkuhan dari istrinya ke mantan Wakapolres Binjai Kompol Agung. Nah itu dia kak. Iya. Videonya ya kan. Mengenai klarifikasi ya kan. Ini ada reporter kita tanya aja langsung sama Bang Freddy. Bagaimana bisa terjadi seperti ini? Huru-hara Kenapa sudah bisa ada terjadi. kesalahpahaman ya Iya, kan? Ini ada Bang Freddy. Halo, selamat sore Bang Freddy. Ya, halo, selamat sore Kak Tari, Kak Lani. Oke Bang, mengenai kejadian Muhammad Siddiq ini yang melaporkan Joni itu suaminya Luki Sundari ya kan ya. Ini kejadiannya kok bisa sampai katanya itu salah paham itu pertama. Kenapa bisa jadi kayak gitu jadi beritanya Bang? Silakan Bang laporannya Bang. Nah, jadi memang si Joni ini suami dari Luki Sundari ini, Luki Sundari ini diduga selingkuhan Wakapolres Binjai yang sudah dinonaktifkan yaitu Kompol Agung Basuni. Itu dia Joni tidak menjelaskan secara rinci kesalahpahaman seperti apa yang dimaksud gitu. Jadi dia hanya membuat video testimoni singkat, tetapi ketika dihubungi dia sudah tidak aktif lagi nomornya. Jadi dia tidak menjelaskan seperti apa kesalahpahaman yang dimaksud dan dia mengatakan telah mencabut laporannya. Jadi sebelumnya dia sudah melaporkan Kompol Agung Basuni ke Propam Polda Sumut tentang adanya dugaan perzinahan dan perselingkuhan antara Kompol Agung Basuni dengan istrinya Luki Sundari gitu. Nah, kemarin itu karena keterangannya itu plain plan di awal dia menyebut perselingkuhan itu ada, kemudian diralatnya bahwa itu kesalahpahaman, itu dianggap menimbulkan kegaduhan di masyarakat Serdang Bedagai gitu, Kabupaten Serdang Bedagai, Kecamatan Perbaungan. Makanya itu dilaporkan ke Polda Sumut atas dugaan membuat kegaduhan dan keonaran si Joni ini. Karena membuat masyarakat itu jadi tidak mengetahui mana sebenarnya yang benar. Di keterangan awal dia menyebutkan bahwa dia memiliki bukti-bukti perzinahan antara istrinya dengan Kompol Agung Basuni dan memiliki video Kompol Agung Basuni itu memohon-mohon padanya, mengakui segala perbuatannya dengan istrinya. Tapi kemudian keesokan harinya dia malah meralat bahwa itu ada kesalahpahaman. Inilah yang membuat masyarakat itu jadi gaduh. Kalau menurut dari keterangan si pelapor Muhammad Siddiq. Nah, jadi masyarakat ini
sampai saat ini itu masyarakat di sana itu merasa bahwa ada yang janggal lah gitu dari keterangan Joni yang di awal menyebut begini, kemudian di akhir menyebut begitu gitu. Oke Bang, kalau boleh tahu Bang, Muhammad Sidik ini siapanya yang Joni ya Kak ya? Jadi Itu siapa Bang? jadi Muhammad Sidik ini adalah warga di Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai, dan dia juga mengaku mengenal Joni ya, karena ada ikatan pertemanan juga sebelumnya begitu. Akan tetapi katanya itu karena Joni ini sudah membuat gaduh, makanya dia melaporkan Joni gitu ke polisi. Tapi tadi juga saat diwawancarai lagi, dia mengaku juga kenal dengan Kompol Agung Basuni. Akan tetapi dia membantah laporannya itu disuruh oleh Kompol Agung Basuni, karena memang sempat mencuat bahwa si Muhammad Sidik ini diduga itu disuruh Kompol Agung Basuni untuk melaporkan Joni gitu atas dugaan penyebaran berita bohong lah gitu kan. Karena kan seperti kita ketahui bahwa di awal dia itu menyatakan dengan percaya diri bahwa perselingkuhan itu ada, kemudian itu belakangan dia menjadi kesalahpahaman lah gitu. Nah berarti kan yang sebelumnya dikatakan itu adalah berita bohong gitu. Tapi Muhammad Sidik membantah bahwa dia disponsori oleh Kompol Agung Basuni. Meski dia mengenal Kompol Agung Basuni waktu dia masih menjabat sebagai Kasat Lantas di Polres Serdang Bedagai. Oke Bang, kira-kira pada saat si Joni itu membuat kayak itu pernyataan tadi di depan itu, apakah dalam keadaan tertekan kah Bang waktu mungkin diwawancarai ya kan Bang, atau dalam keadaan sehat ketika melakukan itu atau gimana Bang? Kalau untuk Joni kita nggak ada wawancara secara langsung ya kemarin itu, tapi itu rekaman video yang kita terima. Jadi kita tidak mengetahui apakah dia dikelilingi personel polisi kah atau seperti apa. Tapi memang dari raut wajahnya itu memang terlihat seperti wajah-wajah orang tertekan lah gitu memang. Kalau kita lihat dari raut wajahnya pada saat itu, karena memang seperti yang kita ketahui dari rekaman wawancara yang kita lakukan, yang Tribun Medan lakukan itu, dia dengan pede, dengan semangat, berjanji akan membawa kasus perselingkuhan antara Kompol Agung Basuni dengan istrinya itu sampai Kompol Agung ini dipecat begitu kan. Istilahnya dia mengumpamakan Kompol Agung Basuni ini sudah membuka baju istrinya, maka Kompol Agung Basuni ini juga harus dibuka bajunya, dengan artian Kompol Agung Basuni ini harus dipecat dari Polri. Oke Bang, Bang apakah sampai sekarang tidak ditemukan Bang video yang tadi Bang jelaskan ada video perselingkuhan antara Kompol Agung Basuni dengan istrinya Bang? Jadi video itu kemarin sudah kita minta pada Joni, dan foto-foto screenshot ya saat Kompol Agung Basuni itu menunjukkan organ vitalnya kepada istrinya itu. Karena memang Joni itu mengatakan bahwa dia memiliki semua bukti dari mulai video sampai dengan foto saat istrinya dengan Kompol Agung Basuni itu video call, sambil video call seks lah gitu. Tapi memang saat kita minta, Joni itu tidak berkenan ya sepertinya untuk mengirimkan, dan dia hanya menyatakan bahwa semua buktinya ada sama dia gitu. Tapi tidak juga dikirimkan ke kita. Oke. Berarti setelah terjadi pernyataan ini, berarti kemungkinan kasusnya ini bakal ditutup gitu Bang? Iya, jadi kan gini, Joni ini hanya melaporkan ke bidang propam soal dugaan perselingkuhannya gitu antara Kompol Agung Basuni dengan Luki Sundari istrinya. Akan tetapi dia tidak melaporkan pasal perzinahannya gitu. Jadi seharusnya kalau mau dijerat secara hukum gitu pidana, seharusnya Joni itu juga melaporkan tentang pidananya dugaan perzinahan ke SPKT lah gitu. Tapi memang hanya dilaporkan ke Bitpropam. Nah, setelah itu kan memang laporannya dicabut. Artinya kasus antara Joni dengan Kompol Agung Basuni itu berhenti. Udah berdamai lah mereka. Akan tetapi untuk di Bitpropam sendiri kasusnya masih bergulir begitu. Jadi meskipun sudah
jaringan Bang Freddy terputus ya, Kak? Kalau udah meledak itu pasti langsung gitu ya bunyi Iya, gitu. iya udah kayaknya jaringannya kurang ini kali. Atau sengaja dimatiin sama operator kita, Kak. Merasa dia Jadi untuk sanksi itu tetap berjalan, ke proses kode etik itu tetap berjalan gitu. Jadi kemungkinan dalam minggu depan Kompol Agung Basuni itu akan menjalani sidang kode etik. Nah, dari sidang kode etik ini memang Kabid Propam belum menerangkan sanksi apa yang akan diterima, tapi memang untuk sanksi kemungkinan dipecat itu memang ada, tetapi nanti dilihat lagi seperti apa fakta-fakta di persidangan. Karena Propam Polda sendiri mengklaim sudah memiliki mulai bukti chatting hingga foto-foto dugaan keduanya berselingkuh, tapi memang tidak dijelaskan apakah foto-foto yang dipegang itu foto-foto saat mereka berada di hotel atau foto-foto ketika mereka video call seks gitu. Nah, kemungkinan itu minggu depan lah baru akan disidang gitu. Jadi meskipun berdamai antara Joni dengan Kompol Agung Basuni, proses kode etik terhadap Kompol Agung Basuni ini tetap berjalan. Oke. Kalau misalnya terkait dengan istri dari Kompol Agung Basuni, apakah ada respon Bang setelah pemberitaan ini mencuat Bang? Sejauh ini belum ada keterangan dari siapa ya, istri dari Kompol Agung Basuni. Kompol Agung Basuni juga nomor handphone yang kita dapat juga berulang kali kita hubungi juga tidak bisa dihubungi. Kemudian sama halnya dengan Joni. Jadi Joni itu sudah berulang kali dihubungi untuk mengkonfirmasi lah soal bahwa dia sekarang ini dilaporkan gitu. Karena memang ini sangat aneh sebenarnya. Jadi ketika dia sudah menyatakan berdamai, malah dia dilaporkan gitu, membuat gaduh lagi. Benar. Kira-kira si Joni ini diberikan sanksi apa Bang setelah dianggap membohongi publik ya kan katanya gitu? Apa Bang sanksi diberikan? Ya itulah, dia itu dilaporkan dengan beberapa pasal, diantaranya tadi membuat gaduh di tengah-tengah masyarakat lah gitu ya. Tapi sejauh ini memang proses hukum belum ada karena laporannya juga baru dibuat. Jadi nanti itu akan berproses dari laporan SPKT, nanti akan diserahkan ke direktorat mana yang pasnya ini yang dilaporkan ini, apakah ditangani oleh direktorat kriminal umum atau direktorat kriminal khusus gitu. Jadi membuat netizen ini jadi penasaran. Karena ya kan? kemarin kan dia kayaknya sepertinya menggebu-gebu kali ya Bang melaporkan kasus perselingkuhan istrinya dengan Kompol Agus Basuni. Tiba-tiba dia istilahnya membuat klarifikasi bahwasanya ada kesalahpahaman gitu ya Kak ya. Iya. Jadi orang berpikiran kayak apa tuh macam main-main gitu. Iya, macam kan? prank lah ya sepertinya gitu tapi ya. Tapi ke prank nggak mungkin dia sampai kayak gitu kan. Iya, juga istrinya deh. Ya kan, betul. Oke, terima kasih untuk laporannya Bang Freddy. Kita tunggu laporan selanjutnya ya Bang. Selamat sore. Ya, terima kasih Kak Tari, Alani. Nah itu deh. Jadi kalau misalnya dari hukumnya itu kan ada yang apa tuh namanya si Dewi Keadilan itu yang memegang pedang itu, ada yang katanya tumpul ke atas, tajam ke bawah ya kan. Oh gitu. Takutnya kan jadi kena ya kan. Mungkin tadi betul. iming-imingin apa gitu ya kan. Semoga lah cepatlah kasus ini tuntas lah ya kan Kak, dan transparan ya kan. Kenapa tiba-tiba si Bapak Joni ini membuat klarifikasi kayak jadinya gitu ya, seperti kan? itu, dan seperti itu dari raut wajahnya macam tegang ya Kak ya, macam penuh tekanan kayak hidup kita. Iya betul. Iya, yang kemarin kayaknya dia nggak seperti itu dari video yang sebelumnya ya, kan kita juga yang bahas ya. Nggak tahu juga. Ya ada juga sih. Iya. Aku jadi banyak di DM gitulah jadi gara-gara ini ya. Oh iya. Bener nggak sih gitu, Oh iya gitu ya. Oh gitu. Ya kan bingung juga ya kan. Oh iya ini Kak. Kita banyak nih Kak dikasih gift Kak dari si Nelly Marlina Sialagan. Dia ngasih apa? Ngasih mawar dia ya. 2 kali loh dia ngirim. Wow, terima kasih orang baik. Kita tunggu si siapa tuh? Siapa? Si Paling. Iya si Paling, kayak si Paling lagi sibuk. Iya mau closing karena dia mau akhir bulan jadi closing dulu. Betul. Mungkin dia. Terus ini adalah dari si Daniel, katanya jangan-jangan ada udang di balik rempeyek. Ya kan?
Kayaknya kita juga sepemikiran seperti itu nggak sih, Kak? Iya betul itu. Iya, karena dari raut wajah Bapak Joni itu ya kan. Ada udang dibayar rempeyek. Jadi teringat nasi padang aku ya. Oh iya. Jadi pengen ya. Lapar ya? Nasi padang. Iya, nasi Padang. padang Nggak ada dong. nasi Nggak ada padang. nasi padang. Nasi Nasi goreng. lemak, nasi Oh, si lemak. lemak. Ya udah. Terus ini ada dari si Apri. Apri Bun. Ganteng kali wartawannya. Ganteng kan Kak. wartawannya, Kak. Emang iyalah wartawan Tribun Medan tuh emang ganteng-ganteng. Nggak ada lah yang retak mukanya. Iya betul. Cewek-cewek cantik. Cantik, ganteng-ganteng, cowok-cowok keren-keren. ganteng-ganteng, Iya kan? Hostnya aja nggak cantik ganteng-ganteng. Oh betul Nggak lah. ada yang retak-retak mukanya pokoknya ya kan. Kalau bilang jelek cantik, kita retakkan muka dia ya kan, Dek. Terus ini Kak dari ada lagi nih, dari siapa ini? Apa lagi? Le katanya. Panggil lah Kak Le katanya. Kok apa ini? Kakak-kakak lo ini. Iya. Kok lale. Apa sih bete? Iya kan? Kasihlah kami teh manis haus Ya, nih. haus nih. Aus. Haus. Sahur. Ya udah. Lanjut Kak, langsung berita kedua Kak. Ini Ada berita apa? kedua kayaknya agak Kenapa kelewatan ya? Iya, biasalah. Langsung ke berita ketiga. Iya. Nah, ini ada berita oke. kedua nih Tribuners ini mengenai viral di media sosial sebuah video pedagang ayam guling tak kuasa menahan air mata usai dituduh menggunakan ayam mati kemarin atau tiren. Oh, berarti kena fitnah ya. Padahal kalau kita beli ayam juga gitu kan. Iyalah, kalau hidup Semalamnya dipotong, hari ini dimasak kadang-kadang. iya, Masuk masuk kulkas. pembeku. Iya kan? Kan ayam mati kemarin. Iya betul juga. Ya kan? Iya. Nah, jadi dalam video ini, wanita yang diketahui bernama Sri Dewianti mencurahkan isi hatinya dengan emosi hingga tak kuasa menahan nangis. Oke. Jadi saat dijumpai tribunmedan.com di dagangannya di Jalan Perintis Simpang 4 Desa Sipaku Area, Kecamatan Simpang 4, Kabupaten Asahan, Sri mengaku kejadian tersebut terjadi pada hari Senin katanya kan. Pada saat dirinya hendak berbelanja untuk dagangannya. Jadi waktu itu pagi saya belanja, tukang ayam bilang ke saya, kalau ada yang bilang dagangan saya makai ayam tiren katanya, kata Bu Sri ini. Oh, jadi Ibu Sri ini membuat dagangannya sepertinya jadi kurang laku lah ya kan Kak? Jadi seperti itu kan? Enggak? Coba kakak baca dulu Oh, iya. lagi. Enggak loh, Dek. Oh, enggak. Dia yang ini penjual ayam itu loh. Oh gitu. Iyalah kan berdampak tuh Kak. Nanti bakal jadi nggak laku lah kalau Iya, misal kena makanya itu fitnah kan. ya kan. Jadi ia mengaku sebelum mendapat kabar tersebut ia sudah menaruh curiga karena dagangannya menurun drastis katanya. Saat puasa kemarin itu mau lebaran penjualan kami turun drastis. Biasanya kami biasa jual 120 ekor per hari. Kemarin tuh cuma 20 ekor. katanya. Bener kan? Aku bilang pasti akan turun drastis jadi nggak laku Itulah ya dagangannya. kan namanya kalau fitnah itu cepat kali menyebar Iya ya betul. kan. Pastinya kan orang jadi takut, apalagi Kak dulu musim ayam katanya yang diisi apa air ya? digelonggong. Air, Digelonggong ya kan. Iya kan, ada aja yang istilahnya orang-orang yang Mungkin sirik ditengok ya. karena laris ya kan. Iya, Dia orang itu mungkin. jualan ayam nggak laku-laku. Mungkin. Jadi biasa kan istilahnya gitu-gitu yang fitnah itu biasa dia yang pakai kayak iya gitu mungkin. ya kan. Jadi timbullah iri hati itu Iri ya hati, kan. memang sering-sering makan ampel ayam kurasa bagusnya ya. Kenapa? Kan itu gabung-gabung sama hati biasanya. Oh gitu. Biar iya, nggak iya. paling sakit hati, iri hati. Jantung juga ya dimakan. Tapi Digabung bahaya juga. Kak, nanti ke jantung loh. Oh, iya betul. Nah, jadi menurutnya pelaku penyebaran fitnah tersebut telah meminta maaf kepada dirinya. Namun karena suami dari pelaku merasa tidak bersalah, membuat pihaknya melaporkan kejadian ini ke kepala desa dengan Polsek Simpang 4 katanya, Dek. Oke. Nah, jadi dia mengakui kesalahannya. Kami sudah tidak mempermasalahkan. Tiba-tiba suaminya bilang perkara sepele kami besar-besarkan. Katanya dibilang kalau dia orang hebat. Saya sedih melihatnya katanya. Karena ini kan dapur kami makan dari sini, dari ayam. Ini anak-anak saya sekolah katanya. Memang gitulah ya kan. Nggak bisa bilang. Nah, ini ada videonya nih pasti ya kan. Kita lihat dulu. Check it out. Cekidot. Halo Kak, halo buat semua. Aku mau klarifikasi ya Kak. Yang katanya ayamku dibilang ayam tiren, kalian tengok. Kasih tunjuk kalian dulu. Kalau mau datang kalian ke rumah, aku datang. Memang ayamku ini dalam keadaan dia sudah berbungkus. Berbungkus seperti ini. Di sini ada bacaannya. Udah ada halalnya. Best Chicken. Sudah ada produk halal dari MUI. Produk halal dari MUI udah ada. Ini namanya Best Chicken. Nah, udah ada dari PT Siomas Marga Satwa. PT Siomas Marga Satwa. Ini ayamnya ya. Yang ada yang bilang katanya ayamnya ayam tiren. Tengok ini Kak, tengok ya. Ini kualitas ayamnya. Jadi kalau dia bilang katanya dia
nampak kami beli ayamnya pakai goni, memang bawanya pakai goni. Goninya mau tahu? Ini goni banyak, baru kubongkar. Tengok ya, aku marah ini. Marah besar aku. Masak kali kawan ini. Rasanya bang? Wah luar biasa ini bang, enak. Abang tahu ini kemarin ada dapat kabar ini ayam tiren katanya? Iya dengar-dengar kayak gitu sih, dibilang ayam tiren, ayam mati kemarin ya kalau nggak salah ya. Tapi kalau menurut aku enggak lah, seger kok rasanya. Sama kayak kita beli di tempat-tempat lain, malah di sini lebih enak loh. Boleh coba lah. Udah biasa bang makan di sini bang? Ya sering lah. Kadang sehari mau 2 kali makan di sini. Jualan ayam tiren gitu. Gimana? Dengar kan? Enggak lah bang, karena kan kami aslinya itu ayam frozen. Bukan langsung dari ayam kandang, kami belinya ayam frozen langsung dari PT-nya. Kami membelinya melalui mitranya di Kisaran. Nah itu video yang viral itu mulanya ceritanya gimana Bapak? Aku mau membuat klarifikasi bang, membenarkan diri bahwasanya yang kujual itu bukan ayam tiren, tapi ayam frozen. Memang dalam keadaan beku dia datang bang, udah dalam keadaan berbungkus, jadi kita tinggal membersihkan aja gitu loh bang. Jadi di video itu kakak mau menjelaskan bukan ayam tiren. Bukan ayam tiren ya bang, mau mengklarifikasi, membenarkan diri bang. Nah, ada nggak dampak daripada isu jual ayam tiren ini? Ada bang, dari penjualan 120 ekor jadi 20 ekor. Habiskan 20 ekornya aja wak cengep-cengep. Lepas jadi anggota aja bang, bersyukur alhamdulillah lah. Itu kak terakhir kali dapat isu itu kapan nggak kak? Pertama kali dapat? Pertama kali dapat itu bang 21 puasa. 21 puasa itu sudah nggak enak ini apanya, feeling ke ayam guling. Karena udah beredar di situ lah, udah mulai isu-isunya. Satu ekor ayamnya berapa Kak? Satu ekor ayam 45.000 bang, dia tanpa nasi, sambal, lalapan, sama ayam. Jadi kalau paket hematnya 55.000, ayam, nasi, sambal terong, teh manis dingin, bebas tambah sepuasnya, asal jangan tambah ayamnya. Dugaannya kak itu karena apa kak mereka menyebut ini ayam tiren? Kalau latar belakang dia bilang itu saya kurang tahu juga bang, tapi dengar isu-isu mungkin hanya sekedar dia mengomongkan apa yang ada dalam hatinya pun abang nggak tahu. Nah itu dia kak tentang Berkali ya kan? iya Kayak kan di ayam tiren katanya kan. itu ya kan? Padahal kan aku sering juga sih beli yang seperti itu, Iya, ayam jenisnya. apa frozen ya. Frozen food. Karena kan kayak gitu dia lebih mudah, higienis. iya, terus lebih manis sih kak, bukan manis apa ya, lebih lembut kak daging ayamnya. mungkin sering disayang-sayang. Iya makanya kan, lembut jadi makanya hatinya. lembut jadinya. Ini ada reporter kita Bang Alif ini, kita menanyakan mengenai kejadian kayaknya Tersebut. fitnah yang tersebar ini. Iya. Halo, selamat sore Bang Alif. Ya, halo, selamat sore Kak Tari, selamat sore Kak Lani, selamat sore Medan. Oke Bang, Bang mengenai kejadian ini fitnah yang terjadi di salah satu pedagang ayam ini. Tadi aku pikir ayam potong loh Bang pertama. Sama Iya kan, Dek? aku juga mikir Kok gitu. tiba-tiba jadi ayam bakar, kok selera ya kan? Kok sedap ya kan? Kok sedap. Bang kok bisa awal mulanya itu? Pasti dari mulut ke mulut lah ya kan orangnya. Apa yang si pelakunya itu memang kerabat dekat kah? Memang orang yang sering makan di situ kah? Atau kayak mana bisa ngomong kayak gitu dia Bang sama kakak ini Bang? Tolong Bang dijelaskan. Ya, terima kasih Kak Lani. Perkara ini bermula pada bulan Ramadan lalu, di mana si pedagang Sri Dewiani ini menaruh curiga kenapa dagangannya yang semula 120 ekor per hari menurun 100% katanya. Nah, di situ yang dari 120 ekor menjadi 20 ekor. Nah, kemudian pada tanggal 29 Mei lalu, Sri belanja ke pasar tradisional di Simpang 4. Saat itu Sri membeli ayam untuk dagangan ayam gepreknya gitu. Jadi Sri ini ada dagang ayam geprek dan juga ayam guling Kak. Untuk ayam guling dia menggunakan ayam frozen dan juga ayam gepreknya itu menggunakan ayam potong. Nah, yang dipermasalahkan oleh Sri ini masyarakat yang mengatakan ayam tersebut adalah ayam tiren di ayam gulingnya karena tidak pernah melihat si Sri ini membeli ke pasar gitu Kak. Nah, namun tiba-tiba kok dia bawa goni ke tokonya gitu. Jadi dugaan tersebut itu bermula dari situ. Nah, kedua, Sri ini saat belanja
disampaikan oleh tukang ayam tersebut, "Kak, aku mohon maaf ya Kak ya," katanya. Kata si pelaku, ayam Kak, ayam tiren ya, ayam guling. Nah, saat itulah dia begitu siap belanja, dia pulang dengan rasa cemas, emosi, dia langsung membuat video klarifikasi Kak. Dibilangnya ayam tersebut adalah ayam frozen, dibelinya secara steril dan langsung dibelinya dari Medan gitu Kak. Saat itu video tersebut viral dan juga mendapatkan simpati dari masyarakat gitu Kak. Oke Bang, kalau boleh tahu si pelaku itu pedagang jual ayam juga nggak sih Bang? Ya, benar Kak. Si pelaku ini merupakan pedagang ayam yang sama, namun ayam geprek, bukan ayam guling gitu Kak. Dugaan, menurut kata si Sri ini, pelaku ini ingin menjatuhkan usaha Sri Kak gitu, atau si korban gitu Kak. Oke, suasana di tempat Ibu Sri itu ramai ya Bang? Atau gimana Bang? Atau dia lebih murah dari tempat yang lain atau gimana? Ya, untuk ayam guling di Sri ini Kak termasuk murah ya, dimana kita hanya perlu membayar ayamnya aja 55.000 itu satu paket. Nah, kalau kita nasi itu udah sama satu paketan, untuk makannya itu berempat. Bebas tambah dan juga mendapatkan teh manis dingin gitu Kak. Nah, mungkin yang dipermasalahkan oleh pelaku ini, bagaimana kok bisa dia membuat usaha semurah itu gitu Kak. Jadi menurut pengungkapan dari si Sri ini ada rasa cemburu gitu Kak dari si pelaku gitu Kak. Kalau boleh tahu Bu Sri ini semenjak tahun berapa Bang membuka usahanya ini, dan kira-kira apa Abang coba apa rasanya Bang? Jelaskanlah Bang, kami tahu. Kami juga pengen loh Bang nyobanya. Ya, Ibu Sri ini jualan sejak 6 tahun lalu, di mana pada tahun 2017 Ibu Sri ini berjualan secara online, belum membuka toko. Nah, melihat ada tren positif, akhirnya dia membuka toko atau warung gitu Kak. Nah, walaupun dia buka warung, dia tetap membuka delivery atau online tetap berjalan gitu. Kemungkinan dugaannya dari situ si pelaku tadi cemburu dengan usaha Sri ini. Untuk rasanya Kak, kalau bisa dibilang ayamnya itu enak Kak, lembut dan juga rekomendasi lah untuk ke sana gitu Kak. Maknyos lah pokoknya. Iya, maknyos ya Bang. Jadi lapar kami Bang. Nanti bilangnya sama Bu Sri ya Bang, kirimin ke kami ya kan. Biar kami untuk Tribun Medan ya kan, untuk Tribun Medan ya kan. Kita bakal cari siapa yang berfitnah itu betul ya itu. Kan? Kok bisa pelakunya jangan ada iri hati lah. Sepertinya dia mungkin iri ya Bang ya, karena dilihatnya Ibu Sri ini juga kan ramai jualannya. Dia kan juga jual ayam geprek juga kan. Oh gitu. Selain ayam guling katanya iya, gitu. Betul. Nah, kira-kira Bang setelah kejadian viralnya videonya Bu Sri ini apakah ada kembali lagi normal kah si para pembelinya ini Bang kira-kira? Ya, terakhir saya datang tadi sekitar pukul 12 atau jam 11 gitu Kak, mulai ramai Kak, dan juga mulai mengantri. Mulai kembali normal, alhamdulillah ya kan. Memang karena dari puasa kan Kak, udah mulai sepi katanya kan, satu puasa. Kasihan juga kan karena udah berapa bulan ya. Yang biasanya dia banyak gitu ya Bang ya, laris dagangannya jadi sepi. Ada lagi Kak? Itu aja lah. Itu aja Bang. Titip salam sama ayamnya, sama Bu Sri-nya ya Bang salam ya. Bu Sri Iya, ya Bang. kita tunggu icip-icipnya ya kan Dek, supaya kita tahu ya kan. Betul nggak rasa yang dibilang Bang Alip nih ya kan? Iya. Dia cek-cek aja ya kan. Betul. Kan penasaran juga kita Bang. Makasih ya Bang untuk laporannya. Selamat kita tunggu sore. laporannya selanjutnya. Selamat sore Kak Rani, selamat sore Kak Tari, selamat sore Medan. Kayaknya kalau makanan ya Bu Lani ya, kayaknya cepet kan langsung minta dikirimin loh Tribuners. Dek, kita tuh ya kalau misalnya yang namanya makanan itu, kalau misalnya dibilang orang enak, belum tentu dibilang lidah kita juga enak. Iya, jadi harus sama-sama dicobain loh. Iya. Mana tahu Ibu Sri ngasih untuk Tribun Medan ya kan, Dek? Iya. Kan senang kita kan. Ya udah kalau gitu di sini nggak ada yang ngirim-ngirim gift ayam gitu Kak? Nggak ada ya? Ayam sini nggak ada? Ayam nggak ada ya? Nggak ada. Yang ada nasi lemak ya. Nasi lemak. Aduh kok. Salah pencet. Kenapa? Oh iya. Ya udahlah kalau gitu Kak, lanjut langsung ke berita ketiga. Dia yang bacain Dek. Hah? Kok saya? Iya, berita ketiga ini. Tentang apa tuh Kak? Coba lah, Adek baca lah ini. Aduh. Jatuh Dek potnya Dek. Awas jatuh potnya ya. Ya tentang
dari si Milen nih Kak. Kayak kita harus hati-hati nih ngomongnya ya. Iya. Harus Jangan hati, terlalu jangan gegabah mulut kita. Betul, hati-hati loh mulutnya ini ya kan, dikunci. Karena kadang-kadang apa dari ayam ke ayam-ayaman kayaknya. Iya kan? betul, kita harus hati-hati nih ya kan. Rainbow. Oke, dari keponakan si Asanti yakni Milen, Milen Cyrus ya namanya memang ya. Milen Cyrus buka Tapi suara. bukan penyanyi itu loh. Makanya aku pikir juga itu kemarin. Yakni Milen Cyrus atau Cyrus Kak? Udah Cyrus lah. Oh my. Milen Cyrus buka suara terkait kabar kehamilannya beberapa waktu lalu Kak. Kayak ini bakal jadi berita heboh nih Dan Kak. Dan dialah yang pertama kali berhasil hamil. Iya. Wah, kita kasih tepuk tangan dulu. Kayaknya kita seneng ya. Iya kan? Diketahui si Milen sempat mengunggah foto yang memperlihatkan perut buncit layaknya wanita hamil. Bukan hanya dia loh Kak. Kayak ingat kemarin Lucinta Luna juga seperti itu loh. Iya, tapi kan gugur berkali-kali ya kan katanya. Mungkin kekenyangan kali. Takutnya ini makan lontong nggak? Iya kan. Tapi kan udah mau Idul Adha deh, masih lama. Oh iya, banyak makan daging. Lebaran kemarin. Iya kan, mungkin gemukan kali ya kan. Rendangnya ketinggalan di situ semua ya. Coba lanjutkan. Ini menurut Kakak ini kabar baik atau kabar gimana nih? Kabar aneh lah jatuhnya. Kabar aneh ya. Kan? Baik juga tidak ya kan. Kabar buruk juga tidak ya kan. Kalau dia berhasil berarti apa tuh namanya? Nggak perlu ada dokter lagi kayaknya. Iya kan? Iya kan? Aduh, kok aku jadi agak-agak nggak ada gitu perlu ya kan? ada dokter SPOG lagi jatuh ya kan. Iya. Gagal semua ini gara-gara ada mereka ya. Coba lanjut deh. Hal ini pun membuat Milen Cyrus menjadi sorotan publik. Dikutip dari YouTube Melanie Ricardo, Rabu 31 Maret 2023, Milen Cyrus mengaku momen memotret perutnya dilakukan saat dirinya tengah berada di Jawa Timur. Wow. Berarti bulan 3 kemarin, ini belum berapa? Berarti udah makin besar dong perutnya sekarang. Berarti kapan melahirkannya? Tahun depan? Mungkin. Ya Lanjut, kan? Saat itu Milen Cyrus makan cukup banyak yang sebelumnya tengah menjalani diet. Milen Cyrus pun menyadari perutnya membesar layaknya wanita hamil. Kak, itu cuma layaknya wanita hamil. Berarti emang netizen ini loh, berarti apalagi membesar-besarkan. Berarti cuma dari judul aja. Kan aku udah bilang tadi kan Kak, mungkin dia kekenyangan kali ya kan. Waktu itu kita trip ke Jawa Timur, ke Malang, ke Surabaya sama Bunda kan. Makanya banyak banget. Kata dia makan terus tuh berarti. Terus Kak, kok jadi kayak gini Kak? Aduh kan? Aduh, mati kita. Aduh, kayak mana nih? Udah. Oke. Aku emang diet sebelumnya, akhirnya makan banyak tuh, perut bengkak. Jadi pas banget foto, kata si Milen kan. Milen Cyrus kemudian meminta kekasihnya Lionel Lee untuk berfoto dengannya. Lebih lanjut, Milen Cyrus pun ingin membagikan foto tersebut agar menjadi viral. Honey, come on, take pictures together with me, katanya kan. I wanna make viral. Udah deh, katanya gitu kan. Kok mental ya Kak dia ya. Terus. Namun kabar kehamilan Milen Cyrus tersebut membuat masyarakat banyak yang percaya. Untuk itu Milen Cyrus menegaskan bahwa dirinya tuh nggak hamil. Bahkan Milen Cyrus menyadari dirinya memang nggak bisa hamil, katanya gitu. Tapi kehamilan yang sekarang itu orang-orang percaya itu bahayanya. Makanya aku pengen make sure, enggak lah, aku nggak bisa hamil, katanya. Berarti kan dia kan mengakui ya Kak ya, memang dia nggak bisa hamil loh. Iyalah. Tapi netizen loh yang buat dia tuh hamil. Namanya katanya abang-abang, kok pun lucu deh. Oh gitu ya. Oh, aku agak-agak shock gitu dengarnya. Terus? Lu nggak mau halu-haluan juga, kata si Melanie Ricardo memastikan dan diiyakan oleh Milen Cyrus. Dalam kesempatan tersebut, Milen Cyrus juga mengaku sempat ditegur oleh sang ibu lantaran mengunggah perutnya. Sang ibu rupanya tak ingin melihat Milen Cyrus menyinggung masyarakat yang tengah berharap hamil. Berarti banyak yang berharap dia hamil gitu. Namanya juga ini. Netizen ini ada-ada aja ya, mintanya ini, mintanya itu, Nanti betulan bingung ya kan. Iya kan, susah ya jadi artis ya. Kayaknya kita nggak usah jadi artis aja namanya deh Kak. juga negara Konoha. Iya nanti Tribuners pengennya kita kurus, Tribuners pengen aku gemuk, pengen Kak kurus kan aneh kan Kak.
Enggak lah. Oh iya. Kayak nggak aneh lah itu aja Tengkorak. Ya Allah. Ya ampun. Mama juga tegur aku, kasihan banyak ibu-ibu di luar sana yang mengharapkan bisa hamil. Janganlah posting-posting kayak gitu. Mama ngasih tahu. Mama tegur aku, jangan posting-posting hamil deh, kasihan ibu di luar sana, sambungnya. Namun Miley Cyrus tak ada maksud demikian dan mengaku hal tersebut hanya sebagai candaan. Tapi kan itu as a joke, bercandaan. Lanjutnya. Jadi itu nggak serius ya guys, itu hanya lucu-lucuan mereka berdua, kata si Melanie Ricardo. Di sisi lain, Miley Cyrus juga menceritakan momen saat dirinya mengetahui ada orang lain yang tengah membahas soal kabar kehamilannya. Aku bilang dia, si Lionel kan, kemarin di pesawat, ini beneran, di bangku kan kita bertiga nih, di depannya kan kalau yang di tengah duduknya kelihatan dong ngechat apa. Kok Milen perutnya kecil ya? Katanya hamil. Dalam hati gue gini, makanya treatment 3 hari sekali say, katanya gitu tetap Milen. Treatment kak. Ini ada videonya nggak sih? Ada ya? Kita saksikan dulu ya. Ada, kita video dulu, cekidot. Miley Cyrus bantah soal kabar kehamilannya, akui hanya ingin viral. Keponakan Ashanti, yakni Miley Cyrus buka suara terkait kabar kehamilannya beberapa waktu lalu. Diketahui, Miley Cyrus sempat mengunggah foto yang memperlihatkan perut buncit layaknya wanita hamil. Hal ini pun membuat Miley Cyrus menjadi sorotan publik. Saat itu, Miley Cyrus makan cukup banyak yang sebelumnya tengah menjalani diet. Miley Cyrus pun menyadari perutnya membesar layaknya wanita hamil. Waktu itu kita trip ke Jawa Timur, ke Malang, ke Surabaya sama Bunda kan, makannya banyak banget. Aku kan emang diet sebelumnya, akhirnya makan banyak tuh perut bengkak. Jadi pas banget foto, terang Miley Cyrus. Miley Cyrus kemudian meminta kekasihnya, Lionel Lee untuk berfoto dengannya. Lebih lanjut, Miley Cyrus pun ingin membagikan foto tersebut agar menjadi viral. Namun, kabar kehamilan Miley Cyrus tersebut membuat masyarakat banyak yang percaya. Untuk itu, Miley Cyrus menegaskan bahwa dirinya tidak hamil. Bahkan, Miley Cyrus menyadari dirinya memang tak bisa hamil. Tapi kehamilan yang sekarang itu, orang-orang percaya, itu bahayanya. Makanya aku pengen make sure, enggak lah, aku nggak bisa hamil, tegasnya. Dalam kesempatan tersebut, Miley Cyrus juga mengaku sempat ditegur oleh sang ibu lantaran mengunggah perutnya. Sang ibu rupanya tak ingin Miley Cyrus menyinggung masyarakat yang tengah berharap hamil. Namun, Miley Cyrus tak ada maksud demikian dan mengaku hal tersebut hanya sebagai candaan. Di sisi lain, Miley Cyrus juga menceritakan momen saat dirinya mengetahui ada orang lain yang tengah membahas soal kabar kehamilannya. Nah, itu tadi. Ika, aku cemburu loh. Iya. Kok cantik banget sih dia Kita ya. ini ya kan jadinya. Jadi iri juga ya kan. Insecure. Iya, terus aku iri kok cantik, terus bodinya, terus bibirnya seksi ya kan. Montok semuanya. ya kan? Aduh, rambutnya Memang bagus, semuanya deh. Ciptaan manusia itu hebat kali ya. Iya kan, cantik. Hidungnya. Aduh, ya ampun semuanya deh. Kayak Barbie ya kan. Langsung kayak aduh terzolimi gitu kita ya. Iya kan, dia kayak princess gitu Princess, loh. iya. Princess Aduh. Aurora. Princess Milen ya kan. Iya, ini ada dari si banyak nih siapa kak yang ngasih gift kita ya. Halo kakak host, katanya kata si Siapa? paling Oh ini ya, loh halo. deh. Langganan kita, member iya, kita member ya kan. Mereka tadi udah beli gift untuk kita. Oh iya tadi beli apa ya? Top up gift ya untuk ngasih gift sama kita iya, ya kan. Saldonya ada Adis Pak Satu. Halo kakak. Halo, bang. terima kasih orang Abang baik. apa kakak ini? Kak yang ngasih gift ini kita harus bilang makasih orang baik. Oh makasih orang baik. Makasih orang baik. Nah, tapi terus ini kata si paling. Tapi kalau dilihat story-nya Millen perutnya masih rata. Iya, merata kayak muka kakak mungkin. Salah. Mungkin abis itu dia nge-gym lagi loh. Iya, kan tadi dia bilang. Jadi peta-peta deh. Iya, bahwasanya dia itu kan nggak bisa hamil memang. Iya kan. Iya. Dia kan udah klarifikasi ya iya, kan. tapi tau lah kan netizen kita ini pengen dia hamil gitu kan, agak-agak aneh gitu ya. Apakah Tribuners juga seperti itu? Juga pengen si Milen ini hamil? Janganlah deh kalau dia hamil udah aneh ya. Gimana jatuhnya? Aduh, ngeri deh. Ya udahlah kak. Terus ada berita apa lagi nih kak? Itu aja sih berita. Nggak ada berita-berita yang lagi seru gitu, yang hot apa gitu tentang siapa? Terus ini lagi kak, kayaknya nih dari si Adi Sempat Satu, siapa ini? Siapa itu? Kak katanya. Apa? Apa? Mau apa? Mau apa kalau manggil tadi Le?
Iya Kak. kan? Betul. Chatnya jangan setengah-setengah lah ya Iya kan, Di. Kak, Agak gitu susah kan. gitu kita komunikasi. Kak, mungkin mereka nanya keranjang kuningnya mana. Oh iya. Karena Nah, biasanya ada gitu, kan ada yang nggak nanya ada- tuh, keranjang nggak- kuningnya mana Kak? Kan Keranjang nggak kuningnya ada yang kita gitu. jual, Dek. Oh, nggak ada. Tapi tadi mau dijual si ini, si yang manggil Kak ini mau kita jual nggak? Mau kita jual dia nggak? Ya udah, berarti udah tutup ya. nggak Iya, ada oke lagi oke. ya. Ya udahlah Tribuners, sekianlah berita dari kami. Jangan lupa saksikan Selamat Sore Medan setiap hari Senin sampai hari Jumat jam 5 sore langsung live ya kan dari TikTok. Nah, ini jangan lupa pokoknya jangan lupa aktifkan notifikasinya nih. Jadi kalau ada live kan jadi langsung tahu ya kan, Iya, tinggal betul. klik. Nah, ini teman-teman Tribuners jangan lupa baca semua berita kita di website, di cetak, sosial media kita semuanya pastinya. Jadi saya Lani, Saya Tari. dan kru yang bertugas pamit undur diri. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata Tribuners. Assalamualaikum, selamat sore Medan. Dari si Adis ini ada lagi nih Kak. Yuk tangkap, minder pasti katanya. Kenapa dia? Si Adis ini ada Masa dia apa? minder sama si Milen kurasa? Iya, ya udahlah kita jangan gibah kita kan. Iya kan? Nanti ketahuan loh kami gibah operator. Iya. Udah cukup. Bye bye.